Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Salawat beriringan dengan salam, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Hafiz Sena dengan NIM 2003 1057. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktek mengajar, yaitu dengan penerapan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Pada hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Zulyusri MP selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching, dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan video ini. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari micro teaching. Saya memohon kepada saudara-saudara semua agar bisa untuk memberikan kritik dan sarannya. Setiap kritik dan saran ini sangat membantu saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya mohon kepada saudara untuk memberikan like dan juga kritik dan sarannya. Baik, mungkin itu dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya semua? Baik. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Pada ketua silakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa saya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Silakan perhatikan dulu meja sekitarnya. Apakah ada sampah? Kalau ada, tolong dibersihkan. Lalu rapikan mejanya. Oke. Silakan perhatikan dulu ke depan. Jadi pada hari ini kita akan pelajari tentang ini. Menurut Ananda kita akan belajar tentang apa? Biologi. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang biologi. Biologi ini terdiri dari dua kata, bios dan logos. Siapa yang tahu artinya? Silakan. Ada? Ya. Itu adalah hidup berbasis ilmu. Ya. Jadi biologi itu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi lebih tepatnya kita pada hari ini akan mempelajari topik ruang lingkup biologi. Yaitu ada beberapa topik kajian. Di sini ada pengertian biologi. Biologi tadi pengertiannya terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi untuk topik selanjutnya kita akan mempelajari ciri-cirinya. Jadi kita akan tahu bagaimana ciri-ciri dari ilmu biologi ini. Dan untuk selanjutnya ada cabang-cabangnya. Apa saja cabang-cabang dari ilmu biologi, baik itu ilmu yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Di situ kita akan pelajari nanti. Lalu untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tingkatan objek biologi dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Dan untuk selanjutnya adalah makhluk hidup, dan yang terakhir adalah metode ilmiah. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini ada beberapa topik saja yang akan kita bahas, yaitu pengertian, ciri-ciri, cabang, tingkatan, 4 topik ini saja. Jadi Ananda semua kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita, bagaimana itu pengertian dari biologi, apa saja ciri-cirinya,
cabang-cabangnya, ada kemudian tingkatan-tingkatan dari objek biologi ini. Ini silabus kita, silakan perhatikan. Kalau perlu dicatat supaya kita bisa memahaminya. Ini, jadi KD kita ada dua. Yang pertama kita akan mengidentifikasi ruang lingkup dari biologi ini. Yang kedua KD-nya adalah ini. Kita akan mendeskripsikan objek permasalahan dari biologi. Apa saja tingkatan-tingkatannya akan dibahas di sini nanti. Bapak ingin bertanya, apakah kita mempelajari biologi ini ada manfaatnya? Ada. Apa? Coba. Silakan salah satu. Silakan. Supaya kita bisa mengetahui makhluk hidup, Pak. Supaya kita mengetahui makhluk hidup. Ada lagi? Supaya kita mengetahui apa peranan dari makhluk hidup. Ya, ada lagi? Silakan. Untuk mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Ya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu biologi ini bukan hanya ilmu kosong yang kita dapat, tapi ada manfaatnya, yaitu yang pertama kita akan mengetahui apa saja makhluk hidup, yang kedua apa peranannya tadi, apa ciri-cirinya seperti itu. Lalu untuk pemanfaatnya nanti kita bisa menggunakannya sebagai ilmu landasan kita dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan pembersihan lingkungan, revisasi. Dalam biologi ini kita bisa mengenal tumbuhan, hewan yang harus dilindungi nanti. Oke, jadi di sini tadi pengertiannya kita telah tahu semuanya, yaitu bios. Bios terdiri dari dua kata. Biologi terdiri dari dua kata, bios dan logos. Lalu untuk yang selanjutnya masuk ke topik selanjutnya, yaitu ciri-cirinya. Ada beberapa ciri-ciri yang harus Anda ketahui supaya kita tahu apa saja itu biologi. Yang pertama, memiliki kajian berupa benda konkret. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Kenapa benda konkret ini atau makhluk hidup ini bisa digolongkan ke dalam biologi? Ada yang bisa? Kenapa makhluk hidup kita kelompokkan bisa dipelajari dalam biologi? Silakan. Karena makhluk hidup itu benda nyata. Benda nyata, ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang hewan, tentang tumbuhan, kalau kita ketahui dari ciri-cirinya, ciri ilmu biologi, pengertiannya saja adalah bios dan logos. Itu makhluk hidup. Kalau kita bicara tentang makhluk hidup, maka kita akan bicara tentang biologi ini. Pasti kalau antara biologi dengan makhluk hidup itu dia berhubungan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Bagaimana pengalaman empiris itu? Itu pengalaman yang nyata, dapat dirasakan. Apa contohnya pengalaman nyata dari ilmu biologi ini? Ya, contohnya tadi kita melakukan kegiatan revisasi. Jadi kegiatan revisasi itu kan ada pengaruh ilmu biologinya. Jadi kita kalau tahu ilmu biologi, maka kita akan inisiatif sendiri untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau kita mempelajari ilmu biologi ini bukan hanya ilmu kosong, tapi ada manfaatnya. Lalu untuk selanjutnya, berpikir logis. Menurut Ananda, apakah berpikir logis ini artinya? Berpikir apa? Jadi berpikir logis ini maksudnya kalau kita menggunakan akal pikiran, pengetahuan, logika kita, maka kita akan konfir atau saling bertautan dengan ilmu biologi ini. Itu ciri yang selanjutnya. Jadi untuk ciri-ciri yang keempat adalah membutuhkan langkah-langkah yang sistematis. Contohnya tadi, revisasi. Kan ada tahapan-tahapannya supaya melakukan revisasi. Jadi di biologi ini
merupakan ilmu yang membutuhkan sistematis atau langkah-langkah. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau tidak ada langkah-langkah, maka hasilnya yang kita dapatkan minim. Mungkin terjadi kesalahan, mungkin terjadi sebuah kecelakaan atau sebagainya kalau kita tidak melakukan kegiatannya secara sistematis. Kemudian untuk hasil kajiannya bersifat objektif, dan tidak subjektif. Bagaimana maksudnya di sini? Yaitu memihak kepada kebenaran. Yang selanjutnya adalah hasil kajiannya bersifat hukum, yaitu ketentuan yang berlaku di umum. Jadi ilmu biologi ini bersifat umum, jadi menyeluruh. Dimanapun saja kita menggunakan ilmu biologi, hukumnya sama. Tuh. Silakan perhatikan ini. Ini ada berbagai macam benda Bapak sajikan di sini. Ada di sana zoologi, ada amuba, ada DNA. Ini merupakan ruang lingkup dari biologi ini. Semuanya ada di sini. Mulai dari hewan, tumbuhan, struktur dalam, sel, molekul, ada di sini teman. Jadi yang Bapak ingin tanyakan, kan ada di sini ada zoologi. Menurut pendapat Ananda, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Hewan. Silakan. Cabang-cabang yang biologi, Pak. Ya, cabang-cabang. Kasih aku untuk teman kita. Jadi ada cabang-cabang biologi. Setelah kita memahami apa ciri-cirinya, kita harus mengetahui apa cabang-cabang dari biologi ini. Coba silakan. Siapa yang tahu apa saja cabang-cabangnya? Silakan. Ada zoologi, botani, anatomi. Botani, anatomi. Yang lain? Silakan. Fisiologi, mikrobiologi. Jadi kan ada beberapa tadi. Papa ingin bertanya, kalau morfologi itu ilmu mempelajari tentang apa? Perpuluhan. Ya, kalau anatomi? Struktur dalam. Jadi itu adalah cabang-cabang dari ilmu biologi. Ada sekitar 21 cabang dari ilmu biologi ini. Berikut cabang-cabangnya. Ini morfologi. Kan tadi kita telah bicara tentang morfologi. Morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur luar. Ya. Untuk anatomi, struktur dalam. Fisiologi, ya. Jadi ini cabang-cabang yang akan kita pelajari. Ada morfologi, anatomi, fisiologi, histologi, sitologi, genetika, embriologi, dan tetatologi. Ada sekitar 21 cabang dari biologi ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar kelompok. Bapak akan bagi 2 kelompok saja. Coba kita hitungnya, hitung 1 atau 2 atau baginya sini atau sini? Gimana? 1, 2 aja. 1 itu 1. 1. Ya, silakan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ya, silakan. Silakan perhatikan Ananda. Sebelum kita memulainya, Bapak akan jelaskan sedikit. Lalu namun duduk saja per kelompok terlebih dahulu, biar rapi kelasnya. Lama kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan rapatkan sedikit. Kayaknya kurang rapi ya. Lebih dikeser sedikit sebelah sini, biar jelas kelompoknya. Ya, sudah. Silakan perhatikan dulu Ananda semua.
Jadi tugas kelompok kita pada hari ini Bapak berikan sebuah kasus di mana kasusnya ini. Ruang hidup biologi ini dipelajari meliputi seluruh kehidupan yang ada di jagat raya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup akan kita pelajari. Mulai dari tingkatan makhluk hidup yang terkecil hingga tingkatan yang tertinggi, yaitu yang kompleks. Jadi berdasarkan ilmu yang dipelajari tersebut memiliki karakteristik tersendiri agar mudah dipelajari. Biologi ini ditinjau dari seluruh aspek secara utuh, baik menyangkut objek, persoalan maupun tingkatan organisasi kehidupan. Jadi Bapak akan beri tugas untuk Ananda, yaitu berdasarkan wacana tersebut. Silakan Ananda cari kenapa tingkatan organisasi kehidupan itu mereka saling berhubungan. Lalu untuk satu pertanyaan lagi, jadi apakah menurut Ananda benda mati tersebut bisa digolongkan kepada tingkatan organisasi kehidupan? Nah, jelaskan menurut pendapat Ananda. Nah, silakan bekerja. Siapkan alat tulisnya seperti buku dan pena. Untuk kelompok satu, apakah ada permasalahan? Ada yang tidak paham, silakan bertanya kabar. Untuk kelompok dua, apakah ada yang tidak dipahami dari gambar tadi? Aman. Anda semua apakah sudah selesai? Sudah. Baik, kelompok berapa yang ingin dapat terlebih dahulu? Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok dua. Jadi kalau siapa yang ingin dapat terlebih dahulu, Bapak kasih nilai plus nanti. Siapa? Dua. Yang kedua ditanya. Semua bacanya ya? Semuanya Ya. Sebelah sini saja, nanti temannya nggak nampak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis dari kasus kami, yaitu tentang dua pertanyaan inti, yaitu kenapa tingkatan organisasi kehidupan itu saling berhubungan, serta apakah benda mati itu termasuk ke dalam tingkatan organisasi kehidupan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, kenapa tingkatan organisasi kehidupan itu saling berhubungan? Karena pada setiap tingkatan organisasi kehidupan itu, mereka saling berkaitan, di mana tingkatan paling kecil itu nantinya akan menyusun tingkatan tinggi selanjutnya. Maka hal itulah di mana dia dikatakan saling berhubungan. Contohnya, nanti molekul itu akan saling berikatan yang akan membentuk suatu sel. Kemudian sel akan berikatan yang nanti akan membentuk suatu jaringan sampai tahap biosel. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah benda mati itu termasuk ke dalam tingkatan organisasi kehidupan? Di mana berdasarkan dari hasil analisis kelompok kami, jika dikatakan benda mati itu sebagai tingkatan, bagian dari tingkatan organisasi kehidupan, dia bukan tingkatan, tapi dia lebih ke penyusun dari tingkatan organisasi kehidupan. Baiklah, sekian dari analisis kami. Saya kembali dari kepada kami. Baik. Kasih aplaus untuk teman-teman. Siapa yang duduk kelompok dua? Baik, untuk penampilan selanjutnya kelompok 1, silakan.
ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan kami. Persilakan. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil diskusi kami untuk pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya adalah mengapa tingkatan organisasi kehidupan itu saling berhubungan? Hasil diskusi kami adalah karena antar unsur dari organisasi kehidupan tersebut saling berhubungan, di mana tanpa adanya tingkatan bawah maka tingkatan di atasnya tidak bisa terbentuk karena unsur-unsur tersebut tergabung dan membentuk unsur-unsur di atasnya. Jadi jika tidak ada unsur yang terkecil di bawah maka unsur yang di atasnya itu tidak bisa terbentuk. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan para rekan selanjutnya dipersilakan. Dan yang kedua yaitu apakah molekul itu digolongkan kepada jadi apakah benda mati itu bisa digolongkan ke dalam tingkatan organisasi kehidupan? Kita ambil contoh yaitu salah satu unsur penyusun tadi adalah molekul. Molekul itu apabila dia membentuk apabila dia saling berikatan maka akan membentuk struktur di atasnya yaitu dalam bentuk sel. Jadi jadi molekul itu bisa digolongkan ke dalam benda mati. Oke, sekian saya kembalikan benar. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. Baik, Bapak telah menyaksikan penampilan Asmila tadi. Penampilannya bagus. Kasih aplaus untuk masing-masing. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit berdasarkan penampilan tadi. Jadi kan tadi ada pertanyaannya, mengapa antara suatu tingkatan dengan tingkatan lain itu berkaitan atau saling berhubungan? Maka jawabannya adalah jika salah satu saja tingkatan ini tidak ada, maka tingkatan yang berikutnya tidak akan terbentuk. Contohnya saja ini tadi molekul. Jika molekul ini hilang atau mengalami kelainan dalam suatu makhluk hidup, maka sel ini tidak akan terbentuk. Jadi mereka itu saling berkaitan. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah benda mati itu termasuk dalam tingkatan organisasi kehidupan? Jawabannya iya. Contohnya ini molekul. Dalam molekul itu apakah menurut Ananda benda mati atau benda hidup? Benda mati, ya kan? Benda mati. Jadi disimpulkan bahwasanya benda mati ini bisa digolongkan dalam tingkatan kehidupan. Namun dikelompokkan, contohnya di molekul. Jadi benda mati yang kecil itu dikelompokkan ke dalam molekul. Baik, Bapak akan jelaskan apa saja tingkatan-tingkatan yang akan kita pelajari. Di sini yang pertama adalah molekul. Coba, siapa yang tahu apa saja molekul yang ada di bumi ini? Silakan. Molekul H2O, Pak. H2O. Ada lagi? Kelompok 2 ada? Kelompok 1? O2 ya. Selain itu, ya, ada lagi? Ada molekul H, hidrogen, ada molekul karbon C, hidrogen N. Jadi itu molekul yang ada di dunia ini itu. Coba perhatikan ini. Kalau kita melihat molekul dengan mata saja tidak bisa. Jadi harus menggunakan alat yang namanya mikroskop. Kalau molekul itu seperti ini bentuknya. Seperti partikel-partikel halus, yaitu bulatan-bulatan yang dihubungi oleh ini. Jadi kalau dia tersusun nantinya, maka akan terbentuk yang namanya sel. Jadi itu. Lalu untuk molekul-molekul ini dia akan saling berikatan. Kalau tidak,
maka tidak akan terbentuk yang nama selnya tadi. Lalu untuk selanjutnya, tadi kan ada kita bahas tentang sel. Jadi sel ini merupakan unit yang terkecil dalam makhluk hidup. Bicara kita tentang sel, apa yang Ananda bayangkan jika kita melihat sel? Kecil. Yang lain? Unit struktural fungsional. Fungsional. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sel, ukurannya yang pasti kecil. Yang selanjutnya dia memiliki beberapa komponen. Ada itu inti sel, yaitu sebagai tempat adanya DNA dan RNA. Mungkin untuk yang selanjutnya ini gambar sel. Coba Anda perhatikan di sini ada sel. Yaitu yang pertama adalah sel hewan. Sel hewan ini berbentuk seperti ini, bulatan. Lalu untuk sel ini ada sel tumbuhan. Jadi ini yang merupakan bentuk gambaran dari sel. Jadi untuk selanjutnya kita akan bicara tentang jaringan. Coba apa saja jaringan yang ada dalam tubuh kita? Otot, saraf, ya. Jadi ada dua macam jaringan, yaitu yang pertama untuk jaringan pada hewan atau animalia. Di sana ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan darah. Lalu untuk selanjutnya ada jaringan dari tumbuhan, di mana jaringan dari tumbuhan ini seperti jaringan epidermis, jaringan pembuluh, ya. Jadi itu merupakan jaringan yang ada dalam kehidupan. Dan yang untuk selanjutnya adalah tingkatan organ. Menurut Ananda apa itu tingkatan organ? Gabungan dari beberapa jaringan. Ya, jadi tingkatan organ itu merupakan tingkatan yang tersusun dari gabungan dari beberapa jaringan. Lalu untuk selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ itu merupakan gabungan dari beberapa organ. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tingkatan individu. Jika telah terbentuk dari sistem organ, maka akan terbentuk yang namanya individu. Setelah kita membentuk yang namanya individu, maka akan terbentuk yang namanya tingkatan populasi. Jadi individu-individu tersebut berkumpul sehingga membentuk yang namanya populasi. Dan untuk selanjutnya komunitas. Komunitas ini apa? Ya, jadi komunitas ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi. Ada di sana populasi rumput, populasi cacing, populasi belalang. Jadi populasi ini akan berkumpul dari suatu kelompok, maka akan terbentuk namanya komunitas. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tingkatan ekosistem. Maka kalau telah terbentuk dari populasi, maka akan dibentuk namanya ekosistem. Dan untuk selanjutnya adalah tingkatan bioma. Tingkatan bioma ini merupakan tingkatan selanjutnya dari komunitas sehingga membentuk bioma yang luas, yaitu seperti tundra, ada taiga dan gurun, savana dan hutan tropis. Mungkin sampai di sini pelajaran kita. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan, saudara. Baiklah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama yang tentang biologi yang terdiri dari dua kata yaitu bios dan logos. Artinya yaitu bio artinya hidup dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup. Selanjutnya yaitu cabang-cabang biologi, di mana ada zoologi, anatomi, morfologi, fisiologi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu tingkatan organisasi
kehidupan, dan di mana ada molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Jadi sekian kesimpulan saya. Terima kasih. Ya, jadi materi kita sudah saling mengingatkan. Jadi pengertian biologi itu merupakan tersusun dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Dan untuk ciri-cirinya, yang pertama tadi ada yang bersifat nyata, makhluk hidup. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari ilmu biologi. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya cabang-cabang ilmu biologi. Ada sekitar 21 cabang dari ilmu biologi. Dan untuk selanjutnya adalah tingkatan. Tadi ada tingkatan dari yang kecil hingga yang terbesar. Untuk mengingatkan, Bapak nanti akan berikan tugas kepada Ananda. Namun sebelum tugas Bapak berikan, Bapak akan berikan kuis sebagai pengingat. Tadi Bapak kasih berapa soal namanya? Dua. Gak apa dua. Jadi soal yang pertama, silakan jawab rebutan ya. Pertama, tadi kan ada beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri ilmu biologi. Tadi ada pengalaman empiris. Apa itu pengalaman empiris? Silakan, siapa? Pengalaman yang tak nyata. Tak nyata. Nyata. Ya, kasih apa untuk pertanyaannya? Pertanyaan yang terakhir. Tadi Bapak ada menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi itu ada berapa? Coba, ada berapa? Silakan yang lain. Ada 21. Ya, ada 21. Jadi Bapak kan kasih tugas untuk minggu depan. Jadi ini tugasnya. Silakan Anda catat terlebih dahulu ini soalnya. Ya, apakah sudah selesai? Ya, jadi untuk materi kita minggu besok kita akan mempelajari yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah metode ilmiah. Jadi itu topik kita yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Namun untuk saya itu, Bapak mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam mengajar tadi. Bapak harus